Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali bersama Mimin di ulasan ataupun prediksi alur cerita yang datangnya dari sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Namun sebelum kita masuk ke cuplikan videonya, yang baru bergabung alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Pada episode malam ini, Nana terlihat begitu sangat bingung mengapa Ibu Diana masih saja berada di tempat pemakaman ayahnya. Nana juga sangat penasaran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya Ibu Diana lakukan di makam ayahnya tersebut. Nana melihat kesedihan di wajah Ibu Diana yang saat itu sedang menabur bunga di atas makam Pak Wawan. Melihat hal tersebut, Nana pun kemudian langsung menghampiri Ibu Diana yang saat itu masih di samping makam Pak Wawan. Kemudian Nana pun bertanya, kenapa Ibu Diana masih berada di makam tersebut. Melihat kedatangan Nana, Ibu Diana pun menghapus air matanya. Karena Ibu Diana tidak ingin Nana tahu jika dirinya sedang menangisi mantan suaminya tersebut. Kemudian di tempat lain, Ibu Diana pun berusaha untuk mengelak pada Nana jika dirinya merasa terharu melihat kepergian ayah Nana, sehingga Ibu Diana ikut merasa sedih atas apa yang telah terjadi dengan ayah Nana. Nana yang awalnya curiga dan bertanya-tanya akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Diana. Namun Nana pun masih merasa curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Diana. Kemudian mereka semua pamit untuk pulang ke rumah. Kemudian di tempat lain, Dewa yang sebelumnya melihat proyek stadion yang terjadi gangguan pun akhirnya berhasil membereskan semuanya. Meskipun sebelumnya Tony menghajarnya, beruntung Pasha pun dan Lucky berhasil membantu Dewa Buana. Kemudian Dewa Buana juga menawarkan kerjasama dengan Pasha untuk bisa menggunakan perisai Dewa demi mengamankan proyek stadion tersebut. Setelah itu Dewa pun teringat Nana yang ingin ke makam ayah Wawan. Dan saat Dewa melihat HP-nya pun, Dewa kaget jika HP tersebut mati karena baterainya sudah habis. Sehingga Dewa berusaha untuk mengecas handphone tersebut. Dan saat Dewa menyalakan HP-nya pun, Dewa melihat panggilan dari Nana yang beberapa kali. Dan Dewa juga melihat pesan dari Nana, dan Nana izin jika Nana akan pergi ke makam ayahnya bersama Suketi. Kemudian setelah melihat pesan tersebut, Dewa langsung menuju makam ayah Nana untuk bisa menjemput Nana. Saat tiba di makam tersebut, Dewa melihat Nana dan Ibu Diana yang sedang berada di makam Pak Wawan. Kemudian Dewa pun bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Ibu Diana di makam ayah Nana. Dewa pun langsung menghampiri dan mengajak Nana untuk segera pulang ke rumah. Sedangkan Pasha yang sebelumnya mendapatkan tawaran dari Dewa Buana untuk menjaga keamanan proyek stadion pun akhirnya berpikir menerima tawaran tersebut. Selain itu, Pasha juga sadar jika dirinya butuh biaya yang cukup banyak untuk bisa membeli cincin pertunangan untuk Lula. Karena Pasha merasa jika dirinya harus nekat melamar Lula untuk bisa mendapatkan hati Lula. Dan Pasha pun kemudian menghubungi Dewa Buana jika perisai Dewa menerima tawaran Dewa. Dan Dewa pun begitu sangat senang dan bahagia karena Dewa percaya jika Pasha dan perisai Dewa akan mengamankan proyek stadion yang saat ini sedang dikerjakan oleh perusahaan Buana Corp. Dan di sisi lain, Priska yang saat ini posisinya terancam oleh Pak Arman pun masih kepikiran jika saat ini dirinya masih membutuhkan si antagonis Alia dan si Kevin untuk membantunya menjalankan proyek bersama Pak Arman. Karena Priska tidak ingin Dewa dan Nana tahu jika dirinya mengambil job di luar perusahaan Buana Corp. Namun semua rahasia Priska pun akhirnya diketahui oleh Dewa Buana. Dan tentu saja hal tersebut membuat Dewa Buana semakin marah kepada si Priska. Kemudian Dewa pun menceritakan hal tersebut kepada Nenek Ratu. Dan tentu saja Nenek Ratu pun menindak tegas si ular Priska. Dan besar kemungkinan Nenek Ratu pun akan mengeluarkan Priska dari rumah Buana. Dan tentu saja ya guys, Priska pun akan
dipecat oleh Dewa Buana dari perusahaan Buana Corp. Nah, oke sahabat-sahabat, mungkin itu ulasan ataupun prediksi yang bisa Mimin sampaikan. Jika ada kesalahan, Abang Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.